Shalom teman-teman, welcome kembali di CG C126. Semuanya bersuka cita malam hari ini. Yang bersuka cita coba kasih reactionnya, kasih jempol, kasih clap hand, kasih heart juga boleh. Oke, hari ini kita mau sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Besar, mari
menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Raja kita yang Maha Besar. Oke, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Kau yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau menaruh Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Kau menaruh kuasa-Mu, otoritas-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Now we worship you Lord, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is,
was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name
selamatkan Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, we worship you, Lord. Oh, thank you for your love, thank you for your grace. Hallelujah. Sembah Tuhan Yesus. Oh, mari kita panggil namanya malam hari ini. Haleluya, mari kita panggil nama Yesus. Nama Yesus, nama yang terindah, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Hanya di dalam namanya semua lutut kan bersujud, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Yesus, setiap permasalahan kami berlutut di bawah nama Yesus. Oh, setiap sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Haleluya. Setiap belenggu-belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Oh, dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, kekhawatiran pergi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, nama yang memberikan kedamaian, nama yang memberikan ketenangan. Oh, Ramayana nama Shirerererererere, Kirabalabaya Rabayara Basar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 a. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Kirabalararabashararararamo. Tirarabayararabashararara. Kirabalarabashire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 r
Worship you today. Menyembahmu malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Oh
kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan hanya dari hanya dari pewahyuan oleh Roh Kudus saja. Dan biar Tuhan Kau juga siapkan tanah hati kami Tuhan, biar ketika firman itu Tuhan
jatuh Tuhan pada tanah hati yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless everyone. Welcome. Ada yang baru? Siapa yang baru? Ada ya? Oke. Welcome. Oke. Welcome home buat teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Diberkati Tuhan. Oke. Bentar ya, saya buka PowerPoint-nya dulu. Oke, pada hari ini tema kita adalah Disciple of Christ. Nah, bentar. Oke. Nah, teman-teman semuanya mungkin dari sini ada yang bukan dari Surabaya ya, tapi beberapa mungkin kebanyakan dari Surabaya. Nah, pasti pernah ke itu kan, apa namanya? Pasti semuanya pernah ke Mount Castle, Monumen Kapal Selam. Nah, bentar. Ini tak share screen dulu ya. Oke. Ya, semuanya pasti pernah tahu Mount Castle kan, Monumen Kapal Selam. Nah, ini sebentar saya tunjukkan gambarnya dulu di share screen. Oke. Nah, Disciple of Christ. Nah, ini adalah Monumen Kapal Selam. Nah, kita lihat ya, di sebelah kanan itu ada, ini bentuknya kapal selam, Monumen Kapal Selam itu panjangnya 6,6 meter, lebarnya 6,3 meter, dan kapal ini itu memiliki kecepatan 18,3 knots di atas air, itu 13,5 knots di bawah air. Nah, berat penuhnya, jadi beratnya dia, besarnya dia itu adalah 1.300 ton. 1.300 ton. Kalau berat kosongnya tanpa ada muatan itu 1.050 ton. Jarak jeladahnya. Jadi kekuatannya sebuah kapal ini untuk apa namanya? Untuk jelajah itu adalah 8.500 mil laut. Bahan bakarnya adalah solar, baterainya ada 224 buah. Persenjataannya ini ya, mungkin yang banyak cowok-cowok suka. Persenjataannya tuh ada torpedo steam gas 12 buah, panjang torpedonya 7 meter masing-masing. Peluru torpedonya tuh ada 6 buah. Untuk awak kapalnya yang bisa masuk di sana ada 63 orang, termasuk juga perwira. Nah, tak matikan dulu. Nah, sangat besar kan. Kita lihat begitu besarnya Mount Castle itu, begitu besar dan begitu hebatnya Mount Castle. Tapi ada satu hal yang membuat Mount Castle itu memiliki kekurangan. Yaitu walaupun dia besar, walaupun dia itu kuat, walaupun dia itu punya torpedo 7 buah, masing-masing panjangnya 7 meter, tapi satu hal yang dia tuh tidak bisa lakukan, yaitu adalah dia tidak berfungsi. Dia berada di atas, dia tidak seharusnya sesuai dengan fungsinya. Demikian juga kita, manusia, kita orang Kristen, kita ini punya fungsi dan ada di dunia. Nah, seperti kapan itu juga kalau nggak salah Peter, kita ini diciptakan untuk apa? Nggak mungkin tuh kita ini diciptakan, oh ya sudah cuma untuk hidup, terus punya istri, nanti punya anak, terus nanti ya punya kerja, kemudian nanti meninggal, punya cucu. Apakah seperti itu doang? Enggak, kita ini punya fungsi sebagai orang Kristen. Nah, kebanyakan yang ingin dilakukan oleh si jahat atau setan itu adalah dua hal yang ingin dia lakukan di kehidupan orang Kristen. Yang satu adalah tidak mengenal kebenaran. Jadi orang-orang itu manusia itu dibuat untuk tidak mengenal kebenaran. Itu dibuat untuk apa namanya? Ya percaya nanti semua agama menyelamatkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah membuat orang Kristen itu tidak berfungsi. Atau ya sudah jadi orang Kristen yang biasa aja. Tidak ada fungsinya. Sama demikian juga Mount Castle yang tadi. Nah, pada hari ini saya ini
disciple of Christ. Demikian juga kita sebagai murid Kristus. Kita ini dipanggil dengan ada fungsinya. Kita tidak dipanggil kemudian oh ya sudah hanya begitu saja. Nah, hari ini saya juga mau membahas mengenai disciple of Christ. Ini temanya sama untuk semua CG under Ko Adrian. Dan ketika kita mau mengenal disciple of Christ, ketika kita ini mau tahu panggilan kita perlu tahu kalau misalnya kita ini tertanam di mana. Kita tertanam di gereja Mawar Sharon. Jadi saya mau ajak kita untuk mengenali gereja kita dulu. Dan juga mengenai apa sih panggilannya kita ini. Bentar, saya bukakan. Disciple of Christ. Nah, panggilannya kita adalah amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan juga di Markus 16 ayat 15 dan juga di Lukas 24 ayat 4 sampai 46 sampai 47 dan Yohanes 21 ayat 17. Nah, itu bisa dibaca yang Matius dulu, minta tolong bacakan siapa ya? Ciri Ena. Tapi jangan Iten. Jangan Eten, Cena beneran. Silakan Cena. Matius 28 ya. Ya, 18 sampai 20. Yang Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, thank you C. Nah, kemudian di Markus 16 ayat 15 bisa minta tolong Cerina. Markus 16 ayat 15. Halo, dengar? Yap. Halo. Betul, C. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Oke. Lalu kemudian di Lukas 24 ayat 46 sampai 47, minta tolong Ko Samuel. Halo, Ko Samuel. Ya, Lukas 24 Ko ayat 46 sampai 47. tuh nggak ada DI gue. Ada, nyari. Lukas 24, 46 sampai 47. katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Oke, thank you. Kemudian di Yohanes 21 ayat 17. Minta tolong Ingrid. Halo, ya, halo. Ya, Ingrid. Yohanes 21 ayat 17. Halo. Yang di layar. Ada di layar Ingrid, yang paling bawah. Halo. Halo, sorry, kena unmute. Padahal sudah tak mute. Aduh. Yohanes 21 ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, thank you Ingrid. Nah, di 4 kitab Injil ini dicatat 4 perkataan Yesus mengenai amanat agung. Nah,
4 perkataan tadi yang dibacakan oleh Cena, dibacakan oleh Ingrid, dibacakan Cerina, dibacakan Ko Samuel, di situ adalah amanat agung yang diberikan kepada gereja. Nah, amanat agung ini yang menjadi misi dari gereja Tuhan, yang mana di dalamnya itu terkandung penginjilan dan pemuritan. Nah, dan tak next. Dan dari sini loh, visi gereja kita itu apa? Mungkin beberapa kita ada yang belum tahu. Visi gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Nah, gereja sel itu maksudnya apa? Mungkin kalau saya langsung dari semuanya tahu bacanya tapi tidak tahu artinya. Sama seperti kayak saya dulu, tidak tahu artinya apa. Gereja sel yang apostolik dan profetik. Nah, gereja sel itu adalah gereja yang dibangun atas dasar kelompok kecil. Dan penempatan kelompok kecil itu sebagai pusat pelayanan, pusat pemuritan, dan pengembalaan. Nah, atau intinya adalah berdasarkan dari CG atau kelompok kecil. Nah, maksudnya apostolik itu apa? Apostolik adalah gereja yang diutus. Apostolik dari kata apostel, yang artinya adalah rasul. Nah, rasul itu yang diutus untuk memenangkan dunia, atau istilah gampangnya, apostolik adalah rasuli, gereja yang rasuli. Nah, apostolik itu apa namanya? Oh ya, dari akar kata yang diutus. Jadi gereja Mawar Sharon adalah gereja yang diutus untuk memenangkan dunia. Jadi arti GMS ada itu bukan sekedar untuk ya eksis saja, untuk sama-sama kita kumpul di satu tempat ya biar cuma naungan aja. Enggak, tapi GMS ini atau gereja Mawar Sharon itu memiliki satu embanan misi, yaitu menyelamatkan dunia. Nah, sudah gereja, sel yang apostolik, kemudian ada profetik. Nah, arti kata dari profetik adalah kenabian. Nah, berasal dari kata prophet atau prophet kalau bahasa Inggrisnya. Artinya adalah nabi. Nah, nabi itu punya dua fungsi dalam Alkitab. Itu menerima tuntunan ilahi dan juga menjadi penyambung lidah Allah. Nah, sebagai penerima menjadi penerima itu maksudnya menerima tuntunan ilahi. Nah, GMS adalah gereja yang bergerak dengan tuntunan ilahi. Jadi GMS itu bukan bergerak oleh kemauan sendiri dan lain sebagainya, tapi bergerak oleh tuntunan ilahi. Nah, dan menjadi penyambung lidah Allah, yaitu maksudnya apa? Menyampaikan pesan dari Allah kepada jemaat atau dunia. Oke, paham ya? Jadi gereja sel yang apostolik dan profetik artinya adalah gereja yang inti kehidupannya berada di dalam kelompok kecil. Jadi intinya dari gereja sel itu dari kelompok kecil itu sendiri. Bentar. Nah, tutup dulu aja ini. Nah, jadi dari kelompok kecil itu sendiri. Nah, dan sebagai pusat pemuritan, pelayanan, pengembalaan untuk jemaatnya itu dari kelompok kecil. Dan kita ada, GMS ada, Anda dan saya ada, untuk diutus memenangkan dunia. Dan kita ini bersifat kenabian, yang berarti kita bergerak sesuai tuntunan ilahi, sebagai pesan suara kebenaran untuk dunia ini, sesuai firman Allah. Nah, inilah identitas kita. Kita tahu banyak visi dan misi. Visinya gereja Mawar Sharon, gereja sel yang apostolik dan profetik. Tetapi misinya adalah membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Nah, tadi ada gereja sel. Bedanya apa sih gereja sel dengan gereja yang memiliki kelompok sel atau memiliki kelompok kecil? Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan gereja sel itu inti dari sebuah gereja itu ada di kelompok selnya. Jadi ketika nggak ada kelompok selnya, maka gereja itu ya hanya sekedar organisasi saja. Sedangkan gereja yang memiliki kelompok kecil, jadi gereja yang memiliki kelompok sel, itu adalah kelompok sel itu hanya salah satu pilihan program. Jadi kalau enggak ada kelompok sel ya enggak apa-apa. Jadi ibaratnya seperti kayak ada praise and worship-nya, ada bagian asyirnya, ada ini. Jadi kalau misalkan enggak ikut itu, ya enggak apa-apa. Itu hanya pilihan acara aja. Enggak. Tapi kalau gereja Mawar Sharon adalah inti dari gereja itu adalah kelompok selnya. Nah,
Oke. Pertanyaannya kemudian, sudah tahu nih visi misinya Gereja Mawar Sharon, gereja yang apostolik dan profetik, gereja sel yang apostolik dan profetik. Pertanyaannya berikutnya, GMS itu menjadi gereja sel karena apa ya? Apa kita ini menjadi gereja sel, maka kita melakukan amanat agung, atau karena amanat agung, maka kita ini menjadi gereja sel? Ayo, kira-kira apa? Nah, yang betul adalah karena kita sebagai orang percaya punya mandat, punya yang tadi di pertama tadi kita bilang, punya apa namanya amanat agung, mandat kita adalah amanat agung, maka kita menjadi gereja sel. Karena kita ini ingin memenuhi amanat agung, maka kita menjadi gereja sel. Mengapa demikian? Karena GMS melihat kelompok kecil adalah kendaraan atau alat yang paling efektif untuk memenuhi amanat agung. Tidak ada alat lain yang jauh lebih efektif selain dari kelompok kecil, karena di dalamnya kita langsung dapat menyentuh orang, menggembalakan orang, memuridkan orang, sehingga mereka mengalami transformasi kehidupan. Nah, kenapa kok kelompok kecil atau kenapa kok gereja sel menggunakan kelompok kecil untuk mengembalakan jemaat? Nah, seperti kita lihat tadi, karena Gereja Mawar Sharon itu berkaca dari pelayanannya Tuhan Yesus. Nih, sebentar coba saya sharekan ya. Nah, mengapa kelompok kecil? Karena pelayanan Tuhan Yesus itu meliputi dua hal, yaitu memuridkan secara kelompok dan juga memuridkan secara pribadi. Nah, kita bisa lihat di Markus 3 ayat 13 sampai 19, nanti bisa dibacakan. Nah, Tuhan Yesus itu ternyata tidak hanya mengajar di bait Allah saja, tapi Tuhan Yesus juga memuridkan muridnya, yaitu para rasul. Termasuk Tuhan Yesus juga melayani di rumah-rumah. Nah, jadi dua hal ini penting ya dalam melayani, yaitu GMS melayani kelompok besar dan kelompok kecil. Kalau di GMS ada ibadah raya kan, kita setiap minggu kita beribadah bersama-sama, tapi kita juga ada kelompok kecil. Itu sedang kita lakukan sekarang setiap Selasa, ada yang setiap hari Kamis juga. CG-nya itu yang kita lakukan sekarang, yaitu apa? Dua hal yang kita lakukan. Seperti pelayanan Tuhan Yesus, itu di ibadah besar, itu di hari Minggu, dan juga di kelompok kecil. Nah, ini kenapa alasannya Gereja Mawar Sharon itu menggunakan kelompok kecil. Nah, sebenarnya kelompok kecil itu sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, yaitu kisahnya siapa? Tadi sempat kelihatan sedikit PowerPoint saya, yaitu di kisahnya Musa. Nah, kita lihat dulu tulisannya. Nah, ini adalah Musa. Nah, sudah ada kisah mengenai Musa. Musa merupakan gambaran kepemimpinan one man show leadership. Kita lihat di situ juga ada tulisannya one man show leadership. Kenapa kok one man show leadership? Karena semua orang itu bertumpu kepada satu orang yang mana ini tidak efektif sama sekali. Jadi, misalkan ada yang butuh, minta tolong, aku minta tolong doakan rumahku, minta tolongin Musa. Tolong ini ada yang berantem sama suaminya, sama istrinya, minta tolongin ke Musa. Tolong ini ada yang bagaimana atau apa, minta tolong gini, minta tolong untuk didengarkan ceritanya apa gini. Yang menganukan Musa. Jadi semuanya hanya Musa. Yang akhirnya mertuanya Musa itu memberikan saran kepada Musa untuk mencari orang-orang yang takut akan Allah dan bisa dipercaya, tidak mengejar suap, cakap, menjadi pemimpin 1.150. Nah, kita bisa lihat di Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Ini dia ayatnya. Tidak usah dibacakan, saya aja yang membacakan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Jadi yang lelah bukan cuma Musa, tapi juga bangsa ini. Nah, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan dari seluruh jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah, disuruh cari nih, dari seluruh bangsa, orang-orang yang cakap,
Kita lihat ya, yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10.000 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Jadi dibagi-bagi nih, buat untuk perkara-perkara yang kecil nanti dihandle sama yang 10 orang, dihandle sama yang 50 orang, kayak gitu. Dan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Oke, tutup dulu. Nah, di sini kenapa kok makanya Gereja Mawar Sarun itu juga melakukan itu, kelompok-kelompok kecil. Nah, seperti tadi yang sudah kita lihat, itu dibagi-bagi untuk 1.000, 100, dan 50, dan juga 10 orang. Nah, sama juga dengan di Perjanjian Baru. Kalau tadi di Perjanjian Lama oleh Musa, Perjanjian Baru pun juga sama oleh para rasul. Kita lihat juga ayatnya, bentar saya screen-kan. Nah, ini ya yang tadi ya, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, kelompok kecil di Perjanjian Baru. Diingat-ingat ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kemudian di Kisah Para Rasul 20 ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Nah, sama ternyata. Di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula juga sama. Para rasul itu mengajar di bait Allah. Kayak tadi kita sudah baca ayatnya. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi di bait Allah ya, di ibadah raya iya. Dan juga kita lihat di perkumpulan di rumah kamu. Di rumah-rumah. Jadi di rumah pun juga. Mereka juga mengajar di rumah. Jadi jemaat mula-mula itu selain mereka datang beribadah di bait Allah, di ibadah raya, mereka juga bertekun dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka dimuridkan di sana. Nah, kemudian kita next. Nah, kita sudah tahu ya pentingnya gereja sel. Ada di Perjanjian Lama, juga ada di Perjanjian Baru. Nah, 3 komponen gereja sel ini yang perlu kita tahu ya. Itu adalah, dan ini kebanyakan yang kita hanya pilih salah satu, yaitu di ibadah raya, celebration. Yaitu pertemuan besar dari semua anggota kelompok kecil yang ada dan melakukan penyembahan secara korporat, jadi secara bersama-sama, dan menerima pengajaran firman Allah, dengarkan khotbah. Dalam ibadah raya, oh ya sudah. Nah kemudian kelompok besar atau connecting time, pertemuan dari beberapa kelompok kecil dalam sejumlah pengembalaan, dan di sini mereka dapat membangun hubungan antar kelompok-kelompok kecil yang lain. Nah, biasanya CT ini diadakan secara berkala sesuai kebutuhan masing-masing penggembalaan. Kelompok kecil, connect group, bentuk dasar dari gereja yang terdiri dari orang-orang percaya yang terhubung. Ingat ya, jadi connect group itu apa komponennya? Bentuk dasar dari gereja yang terdiri dari orang-orang percaya yang terhubung satu sama lain, dan bertanggung jawab satu sama lain mempraktekkan gaya hidup Kristus. Melalui hubungan ini setiap orang dapat memuridkan dan diperlengkapi untuk melayani, membangun, untuk mengalami transformasi kehidupan. Jadi di sini ada kata-kata yaitu bertanggung jawab satu sama lain. Bukan berarti dia misalkan siapa ya, Ko Samuel kemana, saya harus tahu kemanapun Ko Samuel pergi. Bukan bertanggung jawab yang modelan seperti itu. Tapi bertanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah bertanggung jawab untuk itu loh, saling mengingatkan, saling membawa dalam doa. Seperti saya mendoakan untuk kalian. Saya yang berjaga-jaga bagi jiwa-jiwa kalian juga
Nah, itu maksudnya bertanggung jawab. Seakan-akan seperti kayak kita ini bertanggung jawab kayak gimana. Tapi sebenarnya dimaksudkan bertanggung jawab adalah yang seperti itu. Nah, tapi ketiga komponen itu itunya tuh beda-beda, tujuannya berbeda-beda. Makanya dari itu, kenapa kok Gereja Mawar Siaran tuh enggak suruh milih salah satu. Kamu cuma ibadah aja nggak apa-apa. Enggak, tapi tiga-tiganya ini yang perlu. Yaitu karena kalau di ibadah raya atau celebration, tujuannya adalah penyembahan dan khotbah. Nah, kalau misalkan di connecting time, tujuan utamanya adalah persekutuan, persatuan, dan impartasi visi. Oke? Dan di connect group, itu tujuan utamanya adalah pemuritan, atau biasa kita kenal dengan istilah pembapaan atau persahabatan. Oke? Nah, jadi bisa kita simpulkan, kalau misalkan CG adalah kelompok kecil di dalam GMS, di mana setiap orang terhubung satu sama lain, itu bisa digembalakan, dimuridkan dengan tujuan apa? Mengalami transformasi kehidupan. Nah, setelah kita ini lihat ketiga-tiganya, ada ibadah raya, ada kelompok besar, ada kelompok kecil, kita ini tahu bahwa setiap komponen itu punya tujuan masing-masing, dan tujuannya itu nggak bisa kita ambil dari sini saja nggak bisa. Harus semua ini kita ambil. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau tumbuh maksimal, kita nggak bisa datang hanya di salah satu komponen. Nah, kita perlu datang di semuanya. Nah, maka dari itu kita perlu tahu connect group. Connect group itu apa sih? Kita tadi sudah bahas visi, bahas gereja sel dan lain sebagainya. Lalu connect group ini apa? Nah, jadi connect group adalah CG atau connect group. CG itu connect group ya guys, adalah kelompok kecil di dalam GMS, di mana setiap orang terhubung satu sama lain untuk digembalakan, dimuridkan dengan tujuan mengalami transformasi kehidupan. Oke, nah untuk kita ini mengetahui apakah itu CG, maka kita ini perlu tahu apa yang bukan CG. Nah, ini dia. Yang bukanlah CG adalah care group atau grup pemerhati. Nah, di mana orang-orang itu datang hanya untuk curhat dan menyampaikan masalahnya atau meminta pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral maksudnya ya didoakan, kemudian curhat, cerita untuk masalah-masalah yang dihadapi, cuma kayak gitu aja. Dan CG itu bukan perkumpulan sosial atau social group, di mana orang datang hanya untuk berkumpul-kumpul saja, melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama-sama dan bersenang-senang. Jadi misalkan kita berkumpul, lalu yang di sini ada yang jualan, yang di sini ada yang makan-makan, lalu apa ya? Pokoknya enggak ada yang disampaikan, ya cuma senang-senang aja kumpul-kumpul atau kayak friendship kayak gitulah. Tidak, CG bukanlah seperti itu. Dan CG bukanlah kelas pendalaman Alkitab atau Bible study, di mana orang-orang datang hanya untuk mempelajari Alkitab atau menelaah Alkitab dari seorang pengajar. Jadi kayak saya ngajari, jadi setiap kita CG itu ya, nggak ada sapa-sapaan, nggak ada apa, kemudian ayo saudara-saudara, kita buka di gini. Ayo ini menurut saudara-saudara bagaimana ini? Nggak, CG bukanlah seperti itu. Dan CG bukanlah ibadah atau mini service, di mana setiap orang datang hanya untuk menjalankan liturgi seperti penyembahan, menerima firman Tuhan, terus ada persembahannya juga mungkin, pokoknya menjalankan ibadah pada umumnya. Jadi CG bukanlah itu. Kemudian ya ini. Nah, kalau yang kiri itu adalah life based group. Halo? Ya. Jadi kita bisa bagi di situ ya. Ada life based group di mana satu aktivitas itu kepeduliannya tinggi, tapi minim aktivitas pengajarannya. Jadi tidak ada pengajaran. Nah, ini juga contohnya ada social group dan care group yang tadi saya bilang itu. Nah, kemudian di yang kanan itu ada truth based group. Truth based group itu maksudnya apa? Aktivitas pengajaran firmannya itu tinggi. Jadi firman Tuhannya tinggi, tapi aktivitas kepeduliannya rendah. Jadi setelah CG gitu ya, CG ini yang kayak gini-gini, kemudian ya sudah pulang, tidak ada mengenal satu sama lain. Jadi ada di situ yang mengalami masalah juga tidak ada yang peduli, kayak gitu contohnya. Nah, tapi CG itu yang tengah. Nah,
Yang tengah adalah transformational base group. Ini adalah posisi CG seharusnya, yaitu menyeimbangkan antara kepedulian, jadi tetap peduli, dan juga tetap ada pengajaran. Yang memberikan kita, yang membedakan kita ini jadi dua grup itu adalah tujuannya. Tujuan CG bukan hanya sekedar berkumpul, membangun hubungan, banyak kenalan, ataupun malah cuma yang mengerti Alkitab. Tapi tujuan CG itu adalah setiap anggota kita tuh mengalami perubahan hidup yang nyata. Jadi tujuannya CG itu apa? Untuk kalian semua ini loh, untuk kita semua ini loh, mengalami perubahan hidup yang nyata. Terus sebabnya di dalam CG, setiap orang tuh membangun hubungan satu sama lain, saling membangun di dalam Tuhan. Dasarnya harus firman Tuhan. Nah, dan kenapa kok harus dasarnya firman Tuhan? Firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah di situ adalah tanah yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan itu disitulah tanah yang subur, yaitu adalah firman-Nya Tuhan. Nah, dengan dasar firman Tuhan, sehingga seseorang itu mengalami perubahan hidup dan saling membangun di dalam Tuhan, di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tujuan, yaitu transformasi kehidupan. Sekali lagi tujuannya adalah transformasi kehidupan setiap anggota CG. Nah, kita lalu lihat, ya ini, kalau misalkan teman-teman tadi bisa dibaca, tujuan CG yang benar adalah setiap kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Itulah sebabnya di dalam CG, setiap orang membangun hubungan satu sama lain dan saling membangun di dalam Tuhan, di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tujuan, transformasi kehidupan. Oke? Nah, ini adalah hierarkinya atau struktur kepemimpinan di gereja Mawar Sharon. Kita tahu di senior pastor di situ adalah Pastor Philip Mantova, dan regional pastor juga ada Pastor Yo, lokal pastor Pastor Yo, terus CG pastornya juga ada Pastor Yo. Tim leadernya di sini adalah kita di TL, tim leader adalah TL Adrian dan Celeli. Coach kita adalah Coach Denny dan Nike. Nah, di situ ada saya CGL. CGL-nya adalah Andi. Sponsornya ada Cia, ada Gale, ada Talita, terus ada juga Ko Peter yang tadi nyanyi yang ganteng itu. Nah, kemudian membernya adalah ya kita semua ini. Nah, kemudian dari tadi saya kan bilang CG adalah pemuritan, CG adalah pemuritan. Apa sih sebenarnya pemuritan itu? Nah, ini loh ayatnya. Minta tolong dibacakan siapa ya? Ko Andrew, minta tolong go. Matius 4 ayat 19. Oh, hilang mana lagi? Sebentar go. Pencet. Tunggu. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjala manusia." Oke, thank you, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ya, menjadi murid itu adalah panggilan dari kita semua. Tuhan Yesus di sini manggil, mari. Jadi dipanggil kita semua. Bentar. Nah, kita nih sebagai orang percaya, kita ini tidak hanya diminta untuk menjadi pengikut saja atau follower, tetapi menjadi murid. Kenapa ya kok diminta itu menjadi murid? Karena seorang murid itu identik dengan orang yang mau diajar dan belajar. Nah, seorang murid itu tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan diajar. Tuhan itu juga mau kita juga punya sikap hati seperti ini. Kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang sesuai kehendak Tuhan saat kita menjadi seorang follower aja. Ya sudah, pokoknya ngikut aja. Disuruh gereja ya ngikut, sini ya ngikut. Bukan hanya ngikut-ngikut aja, tapi miliki hati yang mau belajar dan mau diajar. Kita benar-benar akan mengalami perubahan hidup atau kepenuhan di dalam Kristus saat kita menjadi muridnya. Nah, kita tadi sudah sama-sama tahu kan tujuan CG itu apa, tujuan utamanya, yaitu supaya setiap orang terhubung satu sama lain untuk digembalakan dan dimuridkan dengan satu tujuan, yaitu mengalami transformasi kehidupan. Nah, kita lihat ya, dari ayat ini kita bisa lihat 3 ternyata. Tuhan Yesus itu membagi pemuritan menjadi 3. Nah, yaitu yang pertama adalah mari ikutlah aku. Ayatnya ada di Matius 16 ayat 24 dan juga yang di layar itu. Lalu
Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus atau following. Ingat-ingat ya teman-teman. Pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus. Nah, langkah awal seorang murid atau bisa kita sebut sebagai anak adalah keputusan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu artinya apa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mempercayai firman-Nya, kita meneladani karakternya, kita taat kepada perintah-perintahnya. Inilah artinya mengikut Kristus. Jadi, mengikut Kristus itu bukan hanya menjadi seorang Kristen yang baik, melainkan menyerahkan hidup kita. Tak ulangi lagi ya. Jadi, menjadi seorang murid itu artinya adalah mengikut Kristus. Mengikut Kristus bukan hanya menjadi orang Kristen yang baik, melainkan menyerahkan hidup kita dan menyalibkan kehendak kita untuk mengikut kehendaknya. Ujung-ujungnya, buat apa sih? Kembali lagi kayak tadi tujuannya. Ujung-ujungnya adalah untuk kita ini mengalami transformasi kehidupan. Jadi maksud pemuritan adalah kita ingin menolong setiap orang untuk mengikut Yesus. Maksudnya pemuritan bukanlah menjadikan seseorang menjadi pengikut dari seorang pemimpin kelompok, tapi maksudnya adalah belajar. Nah, ini loh, kata kuncinya pemuritan adalah belajar dan meneladani seorang pemimpin kelompok, tetapi maksudnya adalah pemimpin kelompok dan meladani murid lain sementara mereka bersama-sama mengikut Yesus. Nah, makanya di situ dibilang ikutlah aku. Oke. Kemudian tak sharekan lagi. Kemudian di ayat yang di pengertian yang kedua. Pengertian dari pemuritan yang kedua dari perkataan Yesus yang tadi adalah dan kamu akan kujadikan. Nah, pemuritan ternyata bukan hanya untuk panggilan untuk mengikut Yesus doang. Tetapi pemuritan adalah panggilan untuk bersekutu dengan murid yang lain atau fellowship. Jadi yang pertama adalah following Jesus, yang kedua adalah fellowshipping. Nah, ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, waktu Tuhan Yesus itu memuridkan muridnya, di dalam sebuah kelompok, Tuhan Yesus itu datang memanggil murid-muridnya seperti Matius, Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Mereka dipanggil itu tidak secara independen untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi mereka dipanggil itu dalam sebuah kelompok. Yaitu kelompok Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Nah, di dalamnya terjadi interaksi dan tujuannya Tuhan mau mengubahkan mereka di dalam kelompok. Loh, memang benar kalau Tuhan Yesus dapat mengubahkan mereka, kenapa kok Tuhan Yesus harus di kelompok? Kan bisa secara personal. Betul, Tuhan Yesus dapat mengubahkan kehidupan mereka secara personal, tetapi Tuhan itu memuridkan mereka secara kelompok. Dan terkadang Tuhan itu juga menyentuh mereka secara personal. Nah, hubungan ini harus dibangun secara sengaja dan berfokus kepada Kristus. Nah, tidak ada tempat yang lebih baik bagi seseorang untuk diubahkan dan bertumbuh di dalam iman, karakter, dan hikmat kecuali di dalam kelompok kecil. Seperti ini. Di Kisah Para Rasul dibilang kalau mereka bertekun dalam pengajaran-kejaran. Sini dikatakan mereka bertekun. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan bersama. Jadi mereka bersama-sama, bukan cuma sendiri, nanti Matius sendiri, Petrus sendiri, Yohanes sendiri, enggak. Tapi mereka bersama-sama dalam kelompok. Nah, yang terakhir adalah, ayatnya agak panjang ini, yaitu pemuritan. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar, pemuritan adalah panggilan untuk mengikut atau following Jesus. Yang kedua adalah pemuritan adalah panggilan untuk bersekutu atau fellowshipping dengan murid yang lain. Yang ketiga, pemuritan adalah panggilan untuk menjala manusia atau fishing, yaitu ayat terakhirnya yaitu adalah penjala manusia. Di Matius 9 ayat 9 sampai 13, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, kita lihat ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu,
Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Oke, tutup dulu. Nah, jadi pemuritan adalah panggilan yang terakhir adalah menjala manusia. Mengikut Yesus bukan berarti kita ini mengisolasi diri sendiri. Oh ya sudah, aku jadi orang kudus, aku tidak mau dengarkan orang-orang yang tidak kudus. Oh, kamu masih memiliki banyak dosa, oh kamu tidak bisa ngomong sama aku sudah kudus. Tidak seperti itu. Tetapi atau tidak berteman-teman dengan teman-teman kita yang belum percaya ya. Tapi kita ini tidak menjadi seperti mereka. Kita tetap berteman, tapi kita tidak menjadi seperti mereka. Tapi kita menggarami. Ingat toh, kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dan terang. Maka dari itu tugas kita adalah menggarami dan menerangi mereka. Nah, seperti tadi contohnya yang di ayatnya tadi yang tadi saya bacakan. Ntar tak tunjukkan lagi. Ini dia ayatnya. Yaitu di mana banyak pemungut cukai datang. Di sini kita lihat ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Yesus dan murid-muridnya tidak menjaga jarak. Yesus dan murid-muridnya, bahkan orang-orang Farisi tanya, "Loh, kenapa gurumu tuh kok makan dengan orang-orang berdosa?" Tapi Yesus bilang, yang membutuhkan tabib itu bukan orang yang sehat, tapi yang membutuhkan tabib adalah orang-orang yang sakit. Nah, kita ini perlu memikirkan untuk setiap teman-teman kita yang belum diselamatkan, saudara-saudara kita yang belum diselamatkan juga, bagaimana dengan mereka? Nah, sudahkah kita ini menggarami dan menerangi mereka, memberitahu mereka bahwa jalan kebenaran tuh Yesus loh. Bukan semua, banyak orang ya yang saya pernah tahu, kalau ya semuanya yang penting baik-baik lah, jadi orang baik-baik. Enggak, kalau misalkan mau hidup jadi orang baik, betul, semua agama itu mengajarkan kita kebaikan. Tapi kalau mau cari keselamatan hanya dari Yesus. Nah, dengan tujuannya satu, kita ini menggarami mereka, menerangi mereka, bukan biar kita ini dianggap suci, bukan biar kita ini dianggap, oh kamu holy ya orangnya, oh kamu rohani ya. Bukan, tapi tujuannya agar mereka mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, kita doakan mereka mengalami kasih Tuhan. Kasih yang kalian rasakan itu loh, kalian punya Bapak yang baik. Nah, tujuannya adalah itu. Oke, kita pelajari lagi definisi murid lainnya. Nah, untuk mempelajari definisi murid lebih mudah adalah murid dalam 3 dimensi. Nah, ini ada up, ada in, ada out, tangannya pemuritan, atasnya panggil mengikut. Aduh, artinya apa ini? Bingung aku. Nah, jadi kayak gini. Definisi pemuritan itu bisa kita analogikan menjadi 3 dimensi. Yang tadi saya bilang, yaitu masih ingat enggak yang tadi saya bilang? Following, terus kemudian fellowshipping, dan juga fishing. Nah, sama, cuma ini bedanya up, in, dan out. Up itu apa? Yaitu mengikuti panggilan mengikut Yesus atau following. Nah, in-nya apa? Yaitu panggilan untuk bersekutu dengan murid lain, yaitu fellowship. Melakukan fellowship dengan murid-murid lain. Output keluarnya apa? Yaitu kita panggilan untuk menjala manusia. Menjala manusia bukan berarti kita bawa jala gitu terus kita jala-jala mereka ya. Bukan, maksudnya jala jiwanya. Untuk mereka itu mengenal kasih Tuhan. Nah, jadi pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus, bersekutu dengan murid yang lain, dan menjala manusia. Nah, kalau misalnya kita mau simpulkan, murid Kristus adalah seseorang yang memutuskan mengikut Yesus. Saya ulang dari awal ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau kita simpulkan, murid Kristus adalah seseorang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi dia memutuskan untuk mengikut Yesus, diubahkan oleh Yesus melalui persekutuan dengan murid yang lain, dan taat melakukan misi dari Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Ayo coba kita ulangi lagi.
murid Kristus adalah seseorang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi memutuskan dulu untuk mengikut Yesus. Lalu diubahkan oleh Yesus melalui persekutuan dengan murid yang lain dalam kelompok. Dan taat melakukan misi Yesus, yaitu melakukan penjangkauan atau menjala manusia. Nah, ini ada definisi murid yang lain. Nah, kita lihat ya. Definisi yang lain adalah mengikut Yesus, diubahkan oleh Yesus melalui persekutuan dalam komunitas, dan outnya adalah taat dan setia melakukan misi Yesus. Ini seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, kemudian definisi pemuritan dalam hubungan ya. Pemuritan dalam hubungan. Yaitu bukan sebuah program. Nah, jadi bukan juga sebuah metode atau bahan pemuritan dan lain sebagainya. Itu mulai dari hubungan. Hubungan yang tulus dan jujur. Kita dapat definisikan pemuritan dalam 3 kerangka hubungan. Yaitu adalah pertama, membangun hubungan dengan Yesus. Jadi kita ini melakukan pemuritan, itu kita membangun hubungan dengan Yesus terlebih dahulu. Kemudian kita membangun hubungan dengan murid-murid lain, fellowship. Kemudian membangun hubungan dengan orang-orang yang terhilang. Tujuannya adalah untuk dijangkau, bukan untuk serupa dengan mereka, bukan untuk menjadi seperti dunia, tetapi untuk menjangkau mereka-mereka yang terhilang. Oke, nah ini yang terakhir. Hal yang perlu kita evaluasi sebagai seorang murid. Nah, gimana sih hidup kita dengan Yesus atau following? Bagaimana ya ketika kita ini menjadi seorang murid ya? Bagaimana sih saya ini dengan hubungan saya dengan Yesus? Apakah hubungan saya dengan Tuhan Yesus? Apakah saya tidak pernah saat teduh? Apakah saya bahkan tidak pernah ngomong dengan Bapak saya, yaitu Yesus, yaitu Tuhan Yesus? Kita tidak pernah ngomong sama sekali, kita tidak pernah bangun hubungan. Nah, lalu gimana sih hubungan saya dengan murid yang lain dalam gereja lokal kita? Apakah kita masih ada kepahitan? Apakah kita ini ada sesuatu? Ataukah kita ini seperti kata Yesus, saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain? Karena kita ini satu tubuh Kristus. Nah, dan gimana sih hubungan saya dengan mereka yang belum percaya? Dengan jiwa-jiwa yang belum percaya itu loh. Gimana ya hubungan saya? Apakah saya ini ya cuek aja, aku eksklusif, aku ndak mau, aku holy, kamu ndak, aku ndak mau temenan sama kamu? Atau kita ini memang kita ini memang cuek kayak gitu loh maksudnya. Atau kita ini rindu untuk setiap mereka ini diselamatkan, untuk setiap mereka ini mendapatkan kasih Kristus. Dan tahukah Anda, ketika orang tidak percaya Yesus, itu bukan cuma masuk neraka 1 minggu gitu, enggak, tapi kekal selamanya. Jadi ini adalah masalah hidup dan mati. Jadi gereja bukannya, kenapa kok gereja itu selalu bilangnya jiwa. Bukan karena gereja itu ingin nambah member dan lain sebagainya. Bukan. Tapi adalah jiwa itu berharga. Pastor Philip juga pernah bilang dalam khotbahnya, yang saya inginkan itu bukan persembahan Anda, bukan apa. Yang saya inginkan adalah jiwa Anda itu diselamatkan. Karena itu yang penting. Itu jiwa Anda itu mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi seperti tadi yang saya kayak saya bilang ya, kita sebagai murid, ayo kita ini menjadi murid, jangan seperti kayak di awal-awal saya bilang, jangan seperti kayak Mountcastle itu, yang kapal seharusnya dia diciptakan untuk dia di laut, tapi dia akhirnya menjadi monumen. Bagus sih memang, tetapi kapal itu tidak seharusnya, kapal laut apalagi kapal-kapal selam itu tidak seharusnya ada di atas laut. Itu menyalahi kodrat. Demikian dengan kita orang Kristen. Orang Kristen seharusnya yang itu tadi, 3 hal yang tadi saya bilang. Yaitu following, yaitu mengikut Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Kita bangun hubungan tidak dengan Yesus? Kalau kita tidak bangun hubungan dengan Yesus, sebenarnya itu bukan hakikatnya kita. Karena kita yang roh, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan teman di komunitas? Apakah ada iri-irian, apakah ada jengkel-jengkelan, ataukah ada tidak ngampuni, oh ya aku ada kepahitan sama orang ini, terus kemudian kita tidak membereskan. Tidak cuma bilang di komunitas ya, tapi sesama orang Kristen. Seluruh orang Kristen yang ada di seluruh dunia.
Apakah kita ini bisa bersatu hati? Seperti kayak Tuhan Yesus tuh doanya adalah, Bapa, biar mereka ini menjadi satu seperti aku dengan engkau. Yesus dengan Bapa itu jaraknya itu sangat dekat sekali. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita ini dengan yang terhilang, dengan mereka yang belum percaya Yesus? Apakah kita ini cuek-cuekan, atau kita ini rindukan mereka untuk diselamatkan? Jadi sama seperti kayak kapal selam tadi, kalau misalkan kita tidak diciptakan untuk kita ini di darat, kita ini tidak diciptakan untuk kita ini diam, kita diciptakan untuk kita ini terus melakukan kemuliaan bagi Kristus. Ya, diciptakan untuk memuliakan nama Yesus sampai ke ujung bumi. Oke? Demikian selesai firman dari saya. Oke. Nah, teman-teman, saya kasih waktu, ini ada masih beberapa waktu untuk mungkin ada yang mau tanya, ada yang merasa bingung, apa sih ini, silahkan tanya ke saya, nanti saya akan menjawab kepada teman-teman. Karena pentingnya kita ini untuk mengenal gereja kita, pentingnya kita ini mengenal bahwa apa sih di balik pemuritan. Kita sudah lama sekali kita ini berbicara tentang ayo jiwa-jiwa. Jangan sampai kita ini hanya menangkap cuma di sini, tapi tangkap sampai di hati, tangkap esensinya. Oke, silahkan. Halo, yang baru join. Oke. Oh. Ada yang mau tanya? Lewat chat boleh? Ya, malam Niko. Ada? Oke, kalau nggak ada, dan di sini mungkin ada. Oke ya, saya tutup dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Tuhan dimateraikan Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami Tuhan memahami Tuhan, bukan hanya yang ada di kepala Tuhan. Biar kami Tuhan menangkap Tuhan, esensinya Tuhan di hati kami Tuhan. Biar Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk kami Tuhan berjalan Tuhan dalam visi-Mu Tuhan. Biar Tuhan 1 juta murid Tuhan, 1000 gereja lokal Tuhan digenapi Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan Kau juga pakai kami Tuhan, setiap kami Tuhan yang ada di Zoom saat ini Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang ada Tuhan di sini Tuhan, untuk Tuhan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman ini Tuhan dimateraikan di setiap hati kami Tuhan. Yaitu Tuhan, bagaimana Tuhan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, bagaimana hubungan kami Tuhan dengan murid-murid Tuhan yang dalam gereja lokal Tuhan, dan bagaimana juga Tuhan hubungan kami dengan mereka yang belum percaya. Ya Tuhan, bila Tuhan kami masih belum memulai semuanya Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan biar Tuhan Kau yang berikan kepada kami Tuhan semangat dan kekuatan untuk kami Tuhan berjalan saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Waduh, kok bisa ono sing ngantuk? Oke, ya ada pengumuman teman-teman. Pengumumannya, ya Yoel. Ya. Boleh. Ya Yoel. Lanjutkan ku. Pengumumannya apa ku? Walah, kamu nggak jadi tanya dah. Jadi hari ini ada doa ya. Doanya jam 7 malam. Silahkan teman-teman bisa join lewat Zoom. Nah, dan juga CG Kids ada onsite, ada CG Kids onsite jam 5.30 melalui jam 5 yang onsite. Nanti lokasinya akan kami info, dan juga yang Zoom jam 5.30 sore, bukan pagi ya. Yang doa juga kalau misalkan ada yang mau onsite bisa hubungi saya. Jumlahnya masih dibatasi karena juga dari pengembalaan juga memang membatasi kita untuk kumpul-kumpul karena masih ada corona. Nah, ya, dalam doa ya. Dan terima kasih Tuhan karena firman-Mu sudah disampaikan Tuhan.
Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang mempertemukan kami juga Tuhan di depan Tuhan, di waktu yang sama Tuhan. Biar Tuhan hanya urapan-Mu Tuhan yang mempertemukan kami Tuhan, dan juga Tuhan biar Tuhan Kau sendiri Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri Tuhan yang memberkati keluar masuknya Tuhan. Setiap kebutuhannya Tuhan, untuk rumah tangganya juga Tuhan, Kau yang take care Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. We are so happy, so happy.